어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aziza Marsila dengan NIM 220 103 110 142. Baik, saya akan menyajikan hasil mind map saya dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, ada perbedaan spesifik antara kurikulum 2013 dan KTSP. Yang pertama yaitu ada pendekatan kurikulum. Pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam tema-tema tertentu, fokus pada pembelajaran yang lebih konseptual dan berbasis kompetensi. Kemudian, kalau KTSP lebih berorientasi pada pembelajaran terpisah berdasarkan mata pelajaran dengan penekanan pada kurikulum yang lebih terstruktur. Poin kedua yaitu ada pada perbedaan penilaian. Kurikulum 13 menerapkan pendekatan asesmen berkelanjutan di mana penilaian dilakukan sepanjang pembelajaran, menekankan pengembangan portofolio siswa dan penilaian kompetensi. Kemudian KTSP cenderung menggunakan penilaian tradisional seperti ujian akhir semester dan ulangan harian. Perbedaan berikutnya yaitu ada materi dan standar kompetensi. Dalam K13 menyusun materi dan standar kompetensi berdasarkan keterampilan abad ke-21 termasuk literasi digital dan pemahaman global. Sedangkan kalau KTSP, materi dan standar kompetensi lebih cenderung berfokus pada kurikulum yang telah ada sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu ada dokumen resmi. Dalam K13 didukung oleh Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Sedangkan KTSP disesuaikan oleh masing-masing sekolah dan tidak memiliki pedoman resmi yang seragam. Baik, slide selanjutnya atau mind map selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa sebagai salah satu prinsip utamanya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. 1. Pembelajaran berbasis tema. Dalam K13 berdasarkan pembelajaran diatur dengan tema-tema tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tema-tema ini mencakup berbagai aspek seperti kehidupan sosial, lingkungan, budaya, dan sains. Pembelajaran berbasis tema ini dirancang untuk menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Kemudian, poin selanjutnya yaitu integrasi mata pelajaran. Dalam pendekatan tematik, berbagai mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam tema-tema tersebut. Misalnya, sebuah tema seperti lingkungan dapat mencakup aspek-aspek seperti ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, matematika, seni, dan sejarah. Hal ini membantu siswa melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dan memahami bagaimana pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga yaitu ada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dalam K13 mendorong pembelajaran yang aktif di mana siswa lebih banyak terlibat dalam eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan, mengembangkan proyek-proyek, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Hal ini meningkatkan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial. Poin keempat yaitu berfokus pada kemampuan dan kompetensi. Kurikulum ini lebih menekankan pengembangan kompetensi dan keterampilan. Maka dari itu, bukan hanya menghafal fakta-fakta, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, literasi digital, dan sebagainya. Ini sangat membantu mereka bersiap menghadapi tantangan di abad ke-21.
Terakhir, di sini ada pembahasan kita tentang contoh nyata sintaksis pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Satu yaitu penetapan tema atau pertanyaan utama. Contohnya, guru memulai dengan menetapkan tema atau pertanyaan utama yang menarik dan relevan, seperti bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ekosistem. Kemudian yang kedua ada penjelasan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Misalnya, kita akan belajar tentang dampak perubahan iklim pada ekosistem dan bagaimana kita dapat berkontribusi untuk melindungi lingkungan. Poin ketiga yaitu contohnya ada pengembangan pertanyaan siswa. Guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri yang berkaitan dengan tema, seperti mengapa suhu bumi ini meningkat, atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon kita. Contoh keempat yaitu penyelidikan dan penelitian. Siswa melakukan penyelidikan sendiri atau dalam kelompok untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku, internet, ataupun wawancara. Contoh yang kelima ada diskusi dan kolaborasi. Guru mendorong untuk berbagai temuan mereka dalam diskusi kelas. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam mencari solusi dan ide-ide bersama. Contoh yang terakhir yaitu proyek atau presentasi. Siswa diminta untuk membuat proyek, presentasi, atau laporan yang menjawab pertanyaan mereka. Contohnya, mereka dapat membuat poster tentang langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon atau menyusun presentasi tentang dampak perubahan iklim pada ekosistem.